Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Noob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Maraknya perang opini antara pendukung perjuangan Wali Songo dengan Muki bin Habib, yang mana sudah menjurus kepada perpecahan. Ya, ini banyak sekali statement atau share-sharean WA di grup-grup maupun di media sosial lainnya sudah menjurus kepada caci maki. Karena begitu kuatnya doktrin daripada habaib ini, tentu muhibin belum bisa menyadari keberadaan perbedaan. Nah, ini yang sekali lagi saya sampaikan adalah perbedaan pendapat mengenai ilmu yang notabene tidak bisa diterima dengan lapang dada. Ini banyak sekali cerita-cerita khurafat, doktrin-doktrin halu, ceramah-ceramah yang menjurus kepada bagaimana masyarakat itu dibodohi atas dasar pengagungan leluhur-leluhur mereka. Mereka berada di Indonesia, di Nusantara, harusnya mandi, makan, ya, tidur, bernafas, bahkan berak pun di Indonesia masih selalu mengagungkan kota-kota asal mereka. Yang notabene bahwa Indonesia inilah milik Tarim, Jawa adalah pintu Tarim, dan semua itu disampaikan dengan sedikit tanpa ada rasa salah. Inilah yang menjadi keprihatinan kita semua untuk bagaimana kita mencintai negeri sendiri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Lebih jelasnya, saudara, mari kita simak bagaimana rangkuman cerita-cerita yang notabene kita sodorkan, kita hadirkan lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali jaga mati Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melebihi kecongkaan yang paling congkak, akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Saya curiga bahwa pikiran-pikiran seperti ini tuh gara-gara ada pengikut Dajjal yang ngaku ulama di Indonesia itu. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Pengikut Dajjal yang ngaku ulama itu biasanya ngomong kayak gini. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Nah, jangan-jangan orang-orang yang di Indonesia itu keikutan sama Dajjal-Dajjal yang semacam itu. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami
keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, jangan-jangan orang-orang yang di Indonesia itu keikutan sama dajjal-dajjal yang semacam itu, yang merusak ajaran Islam. Sehingga kita tuh berpikir, kalau misalkan kita mau dapat berkah, kita sendiri kan penuh dosa, kita sendiri kan bermaksiat, kita itu dosanya sudah tidak terampuni, maka kita harus ngikut pada Habib anu, Kiai anu, kita harus mencintai alim ulama anu. Jangan-jangan seperti itu. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasyim mendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi. Jangan-jangan kita didoktrin oleh orang-orang anak dajjal seperti itu, sampai akhirnya kita terbawa-bawa dan akhirnya kita menafkahi mereka. Jangan-jangan seperti itu. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau Baraya pengen dengar benar-benar bagaimana ajaran Islam itu terkait dengan hal ini, saya katakan Baraya gini, anggaplah Baraya punya maksiat yang sangat luar biasa. Dosa Baraya itu setinggi gunung, maka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setinggi langit. Ketika Baraya misalkan datang dengan dosa yang sangat luar biasa, sebanyak buih di lautan, maka ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahkan jauh lebih besar daripada alam semesta, jauh lebih besar daripada yang bisa Baraya bayangkan. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa saya ini penuh dosa sehingga tidak bisa dekat dengan Allah kecuali melalui orang-orang ini, bohong Baraya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dekat sekali dengan Baraya, lebih dekat daripada urat nadi. Dia ada bersama kita
Dan karena itu dia mengerti sepenuhnya tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia tahu tentang dosa dan pahala kita. Dia tahu soal kemaksiatan dan keikhlasan kita, tahu sepenuhnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dosa saya terlalu besar sehingga saya tidak bisa mendekati Allah kecuali melalui perantara orang itu. Gak bahaya, gak bisa seperti itu. Setiap orang itu punya kedekatan dengan Tuhannya masing-masing, punya privilege masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu luas ampunannya, begitu besar kasih sayangnya, lebih daripada yang bisa Baraya bayangkan. Sekali lagi, bahkan ketika Baraya punya dosa yang sebegitu besarnya, tetaplah ampunan Allah tetap jauh lebih besar. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Ini saya tunjukkan, ya. As-Sagaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Hamid dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Al-Jufri dari Alawiyin. Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Bahwa Ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, bukan Ba'alwi saudara ngaku-ngaku, tapi Ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga saudara diakui oleh seluruh nakabah yang ada di dunia ini. Ribuan tahun pun jaraknya. Kok ngotot banget jadi cucunya? Kenapa hanya Nabi Muhammad aja pengen diakui? Kenapa nggak Abu Jahal kek? Atau Abu Lahab aja sekalian? Sama pun masih sanak Nabi juga. Saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Saya tidak mau ikut campur masalah tes DNA atau masalah gaduh nasab ini. Kenapa saya menyinggung nasab-nasab ini? Karena manalah mungkin seorang keturunan Nabi yang mengaku di dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad, tetapi pada bejat. Sebagian dari mereka, oknum-oknumnya bejat. Tidak terima saya bilang bejat. Tanggapi video-video yang sudah saya reaction. Yang cabul, yang dobol, yang nipu, yang masuk penjara. Itu keturunan Nabi. Mengaku dalam dirinya ada darah Nabi. Begitu ahlaknya. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Ingin surah istifadah Habibi Kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagaf turunan Nabi. Tapi siki anatesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 deket mah tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G.
Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Yang saya tanyakan, ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Semua duriah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua duriah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang dawir. Kalau ada duriah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu, tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang anu. Artinya apabila ada duriah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongane kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, positif, itu namanya palsu. Paham? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah ya dulu ala annahum laisu min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. Lah idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah. La nanduru ila wujuhihim rahmah, walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'ala al-akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa.